Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Arom Editorial, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memahami menu-menu Canva dengan mudah dan simple. Untuk langkah yang pertama, kita akan masuk ke situs Canva. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan mengklik desain ataupun klik membuat desain. Jadi untuk membuat desain ini akan muncul berbagai macam jenis ukuran yang instan dan ukuran khusus. Jadi di sini ada beberapa pilihan ukuran yang siap kita gunakan secara manual ataupun secara instan. Jadi untuk ukurannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun jikalau kita ingin menggunakan ukuran khusus, kita dapat menggunakan ukuran khusus dengan lebar dan tinggi mengikuti kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi untuk ukurannya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Namun sebagai contoh saya menggunakan 1080 dan 360 sebagai sampel ukuran di dalam pembelajaran kita kali ini. Kemudian kita klik lebar 1080 dan tinggi 680, maka kita klik buat desain. Nah, sesudah kita klik membuat desain, di sini akan muncul menu kosong. Jadi menu kosong inilah yang akan kita edit menggunakan menu desain. Jadi kalau kita menggunakan menu desain, ini lebih dominan digunakan untuk menggunakan template ataupun project yang sudah jadi. Di sini sebagai contohnya saya menggunakan keyword ucapan terima kasih. Maka ketika kita memasukkan keyword ucapan terima kasih, maka akan muncul deretan template siap edit yang berkaitan dengan ucapan terima kasih. Kita scroll ke bawah, ada beberapa ataupun ribuan template yang siap edit. Maka sesudah kita mengklik akan keluar template siap edit dengan tema ucapan terima kasih. Nah, di sini akan muncul berbagai macam menu. Jadi menunya ini fungsinya untuk mengedit ataupun merubah pada project yang kita gunakan. Semisal ucapan terima kasih ini ingin saya rubah, jadi kita klik teksnya ini terlebih dahulu, maka otomatis akan berubah. Di sini kita pergi menu kiri, di sini ada jenis-jenis font ataupun jenis-jenis huruf itu di bagian atas. Maka kita scroll ke bawah, akan banyak jenis-jenis huruf yang bisa kita gunakan secara gratis. Ini adalah jenis-jenis huruf. Jadi untuk jenis-jenis hurufnya kembali ya sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Jadi sebagai contoh saya menggunakan beberapa huruf yang menurut saya itu menarik. Jadi kita scroll, kita pilih, jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, mana yang dirasa bagus dan lebih mantap, maka itulah yang kita gunakan. Nah, untuk di bagian selanjutnya di sini ada logo plus, kemudian ada logo minus. Jadi plus ini seperti biasa untuk memperbesar, kemudian minus ini untuk memperkecil teks yang kita buat. Kemudian lanjut ke sebelahnya, di situ ada untuk mewarnai teks yang ingin kita buat. Semisal di sini ada dua warna ya, warna yang instan dan warna yang tidak instan. Warna instan itu bagaimana? Ini adalah warna yang tidak instan ataupun warna yang kita cari sendiri. Bisa kita padukan antara warna hijau gelap dan hijau cerah. Jadi warna itu bisa kita padukan dengan icon plus ini. Kemudian di sampingnya
Kemudian ada juga warna yang instan ataupun warna yang tinggal klik, maka otomatis akan menjadi warna yang kita pilih. Jikalau kita ingin memadukan warna, kita dapat mengklik icon plus di atas tersebut, maka akan kita pilih warna itu secara random ataupun bisa kita padu ataupun bisa kita gradasi pada warna. Nah, maka di sini ada warna yang instan, maka tinggal klik, maka warnanya akan berubah sesuai dengan warna yang kita klik. Semisal warna hitam, maka akan warna hitam. Jadi ini adalah salah satu contoh warna yang instan ataupun warna yang tinggal klik, maka akan menjadi warna yang kita klik. Tadi untuk warnanya ini sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Kemudian di sini ada B, itu seperti biasa pada komputer untuk menghitamkan tulisan, kemudian untuk memiringkan tulisan, kemudian U untuk menggaris bawahi tulisan. Kemudian di sini ada rata kiri, rata kanan. Jadi seperti biasa pada laptop Microsoft Word. Jadi ini juga memberikan angka ataupun simbol pada huruf-huruf ataupun tulisan yang kita gunakan. Nah, di sini ada jarak, ada baris, kemudian ada huruf. Di sini adalah fungsinya untuk memberi jarak dari huruf satu ke huruf yang lain. Kemudian jarak baris menjarai baris yang pertama dengan baris yang kedua. Jadi fungsinya untuk memberikan jarak terhadap baris. Kemudian di sini ada efek ataupun fungsinya untuk memperindah teks yang kita gunakan. Jadi di sini adalah sebagai efek agar teks kita itu terlihat menarik, ya, agar lebih terlihat menarik. Jadi di sini ada berbagai macam jenis efek. Kemudian offset ini fungsinya untuk memposisikan bayangan. Kemudian di sini ada arah, jadi bisa kita arahkan bayangan pada teks. Kemudian ada transparasi ataupun ketebalan dari bayangan teks. Kemudian selanjutnya ada warna. Di sini bisa kita rubah warna bayangan. Yang pertama tadi bayangan warnanya masih mengikuti teks, kemudian dapat kita rubah menjadi hitam. Untuk kita klik plus, kemudian kita ubah warna bayangan pada teks, maka otomatis akan berubah bayangannya. Jadi untuk warnanya bisa dikombinasikan sesuai dengan kreatif dan inovatif teman-teman masing-masing. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis efek. Tentunya efek ini gratis, dapat teman-teman gunakan secara gratis dan dapat teman-teman kreasikan sesuai dengan kreasi teman masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini ada animasi ataupun gaya teks ketika teks itu masuk. Jadi teks ini juga ataupun animasi ini lebih sering digunakan ketika proses pembuatan video yang sifatnya teks itu bergerak. Jadi di sini ada berbagai macam jenis efek animasi ataupun gaya ketika teks itu masuk ke dalam project yang kita buat. Jadi tinggal scroll efek mana yang ingin kita gunakan, apakah efek yang terbit ataupun balok lewat ataupun dan sebagainya ataupun shift. Jadi ketika kita scroll ke bawah ada animasi, ya, ataupun gaya tulisan atau cover kata atau karakter atau baris. Jadi ini juga dapat teman klik ataupun dapat teman praktekkan di rumah dan dikreasikan sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Di sini ada arah, kemudian arah ketika teks itu masuk. Kemudian di bawah juga ada berbagai macam jenis animasi ataupun efek teks yang dapat teman-teman gunakan ketika proses pembuatan video pembelajaran di aplikasi Canva. Jadi ini hanya sekilas saja mengenai animasi ataupun shift ketika kita membuat project di Canva. Kemudian di sini ada posisi. Jadi posisi ini ada rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata bawah, rata atas. Jadi untuk posisinya ini dapat kita pindahkan pada menu posisi, namun kita juga bisa memindahkannya secara manual. Kemudian di sini ada lapisan. Jadi di sini adalah fungsinya agar project yang pertama dengan project yang kedua itu tidak tertimpa. Kemudian ketika kita memilih project itu lebih mudah ketika melihat pada menu lapisan.
Kemudian di sini ada transpasi ya, sesuai dengan yang tadi adalah untuk mengukur ketebalan ataupun ketipisan pada teks ataupun elemen yang ingin kita buat pada aplikasi Canva. Jadi itulah beberapa menu, ada rata kiri, rata kanan. Kemudian di sini ada sebelahnya ada titik 3. Di sini adalah fungsinya, ada huruf kapital dengan huruf kecil. Di sini adalah gunanya untuk merubah teks yang kita buat, apakah semuanya huruf besar ataupun sebagian huruf kecil. Jadi fungsinya di sini adalah merubah ukuran ataupun jenis teks yang kita gunakan. Jadi itu adalah sedikit beberapa menu yang ada pada aplikasi Canva. Itu menu yang pertama pada menu desain. Kemudian selanjut padanya menu elemen. Jadi menu elemen ini adalah menu yang sering digunakan bagi teman-teman yang ingin mencari tempelan ataupun elemen-elemen yang mudah ataupun yang sulit teman-teman cari-cari. Jadi caranya kita pergi ke menu elemen, kemudian kita siapkan project kosong, kemudian kita cari kata kunci yang ingin kita buat. Misal saya di sini ingin membuat lapangan, maka kita masukkan kata kunci lapangan, lalu kita klik, kemudian kita tambahkan menu lapangan, maka otomatis akan muncul menu lapangan. Kemudian kita masukkan, kemudian kita ingin memasukkan elemen lain. Di sini saya memasukkan elemen dengan kata kunci pegunungan. Jadi bisa dikatakan elemen ini adalah menu untuk mencari mentahan ataupun elemen-elemen yang dapat mendukung proyek yang kita buat secara mudah. Kemudian saya masukkan elemen pegunungan. Jadi Canva ini dapat memudahkan kita mencari elemen secara gratis dan mudah. Kemudian kita klik titik 3 di atas, kemudian kita pergi ke lapisan, kemudian kita mundur selapis, maka otomatis gunungnya akan berada di belakang lapangan. Kemudian selanjutnya kita mencari elemen. Di sini saya sebagai contoh saya menggunakan elemen rumah. Kita akan masukkan rumah. Maka untuk menu elemen ini kita hanya perlu mencari elemen, kemudian menempel beberapa elemen sesuai dengan imajinasi ataupun kreasi teman-teman masing-masing. Nah, kemudian kita posisikan pada posisi yang sesuai. Jadi kita pergi. Jadi ini ada beberapa menu, ada edit gambar, pangkas, dan kita cari menu elemen yang lain. Di sini sebagai contoh saya menggunakan pohon kelapa misal. Jadi untuk triknya ini dapat teman-teman praktekkan secara langsung di rumah ataupun di perangkatnya teman-teman masing-masing. Jadi untuk menu elemen ini itu pada dasarnya adalah menu yang sangat memudahkan kita di dalam mendesain ataupun mencari mentahan-mentahan yang tanpa perlu kita harus pergi ke Google ataupun men-searching elemen-elemen seperti animasi, lapangan, pegunungan, kemudian pepohonan, kemudian perkakas sekolah. Jadi kita cukup memasukkan kata kunci di bagian menu elemen, maka otomatis keyword ataupun kata kunci yang kita gunakan akan memunculkan yang ingin kita cari. Semisal pohon kelapa, maka ketika saya memasukkan keyword ataupun kata kunci pohon kelapa, maka akan keluar pohon kelapa. Jadi di menu elemen ini sesuai dengan keyword atau kata kunci yang kita gunakan. Jadi untuk kata kuncinya sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Misal nanti kalau untuk di kelas, misal kita mencari elemen perkakas sekolah ataupun perlengkapan sekolah, maka menu-menu elemen ini akan mengeluarkan yang berkaitan dengan perkakasan sekolah. Ini saya hapus, jadi saya cari elemen yang lebih menarik. Jadi untuk ini bisa kita kreasikan sesuai dengan kreasi kita masing-masing.
dan saya rubah ukuran, kemudian saya posisikan pada bagian yang menurut saya menarik. Jadi ini hanyalah sebagai pembelajaran, mungkin ini kurang menarik, jadi saya hanya menjelaskan menu-menu saja. Jadi saya masukkan elemen selanjutnya adalah jalanan. Jadi ketika muncul menu jalanan, kita dapat mencari, kita klik lihat semua, maka akan menampakkan elemen yang berkaitan dengan jalanan. Jadi ini adalah sebagai contoh, mohon maaf apabila gambarnya tidak terlalu menarik. Jadi mungkin kreasi teman-teman lebih bagus, lebih menarik, jadi dapat teman-teman kreasikan di bagian elemen ini. Jadi apabila dirasa kurang bagus ataupun kurang baik, jadi dapat kita ganti. Semisal jalanan ini menurut saya kurang baik, maka kita pergi ke menu elemen kembali, kemudian kita cari elemen yang lebih sesuai ataupun elemen yang lebih menarik menurut kita. Semisal jalanan ini terlalu jelek ataupun tidak sesuai dengan desain yang saya buat, maka kita dapat merubahnya dengan elemen yang baru dengan syarat memasukkan keyword ataupun kata kunci yang menurut kita itu sesuai. Tadi saya masukkan jalanan, mohon maaf jaringan sedikit nge-lag. Nah, jadi pada dasarnya di dalam menu elemen ini kita hanya mendesain secara tempel menempel dengan mencari elemen yang ada pada Canva. Jadi kita tinggal klik menu elemen, maka akan muncul berbagai macam jenis elemen yang tentunya bisa kita download secara gratis. Jadi ini hanya berlaku bagi pengguna Canva Pro ataupun ID Belajar karena fiturnya sudah terbuka. Nanti ada pertanyaan, Kak, kenapa Canva saya tidak ada? Mungkin Canva-nya belum Pro ataupun belum tertaut dengan ID Belajar. Jadi memang kalau pengguna Canva yang masih berbayar, fitur-fitur ataupun elemen-elemen ini belum bisa diakses, maka perlu yang namanya perbayar ataupun menggunakan ID Belajar. Nah, untuk langkah selanjutnya saya ingin memasukkan rumput biar terlihat estetik dan menarik. Jadi untuk rumputnya random saja saya pilih. Jadi ini adalah sebagai contoh kreasi dalam memahami menu-menu pada Canva. Jadi mungkin teman-teman mendesainnya lebih bagus, mungkin lebih menarik. Jadi di sini tugas kita hanya menempelkan saja. Oke, untuk menu selanjutnya setelah menu elemen kita masuk ke menu teks. Jadi di sini ada pembagian dua teks yang sudah jadi, maka teksnya ini sudah jadi tanpa perlu mendesain teks, cukup klik teks yang sudah jadi, maka akan muncul teks dengan format dan ukuran yang kita inginkan. Inilah contoh teks yang sudah jadi. Jadi kita tinggal merubah teksnya saja. Semisal kita perkecil, kita hapus, kemudian saya ingin mengganti teksnya, ini bisa kita ganti dengan teks yang ingin kita masukkan. Maka inilah dikatakan dengan teks yang otomatis ataupun teks yang sudah jadi. Kalau ingin kita menambahkan judul, maka ini tergolong ke dalam teks yang manual, dari mulai jenis huruf, kemudian ukurannya, kemudian warnanya, itu kita modif secara mandiri. Kemudian baik itu dari huruf, misal jenis font, maka itu kita ubah sendiri ya. Kemudian besar kecilnya juga kita ubah sendiri, kemudian warnanya juga kita ubah sendiri, kemudian tingkat ketebalan, kemudian kemiringan, kemudian garis bawah, kemudian rata kanan kiri, kemudian efek animasi, itu kita ubah sendiri, berbeda dengan teks yang sebelumnya. Jadi teks itu sudah jadi, tinggal merubah warna. Untuk posisinya sudah diatur. Ini semisal, jadi menunya ini sama seperti yang saya bahas pertama tadi, efek animasi posisi. Untuk pembahasannya sama pada pembahasan sebelumnya. Ya, posisi masih sama, translasi untuk meningkatkan ketebalan, kemudian
Kemudian di sini ada menu unggahan. Jadi menu unggahan ini adalah fungsinya untuk memasukkan elemen ataupun mentahan ataupun project dari perangkat kita. Jika kita mengklik unggah file, maka kita akan diarahkan ke penyimpanan perangkat yang kita gunakan. Jadi fungsinya menu unggahan di sini adalah untuk memasukkan project dari perangkat yang kita gunakan. Jadi kalau rekam diri ini fungsinya untuk merekam layar, merekam rekaman ataupun rekaman suara. Selanjutnya ada menu gambar. Jadi ini lebih dominan digunakan untuk menggambar secara langsung, kemudian menandatangani. Kemudian di sini ada jenis pensil, ada warna merah, ada kuning. Jadi untuk pensilnya ini ataupun kuasnya ini ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada yang terakhir adalah untuk menghapus, ya, menghapus coretan yang sudah kita coret. Kemudian ada selanjutnya ada project. Jadi ini project adalah beberapa project yang sudah kita buat sebelumnya, maka akan otomatis tersimpan di project. Kemudian di sini ada aplikasi, yaitu adalah aplikasi tambahan dari pihak Canva. Jadi di sini akan ada update beberapa aplikasi setiap tahun atau bulannya, maka aplikasi itu akan diupdate melalui menu aplikasi. Dan lanjut ke bawah, di sini ada nama-nama project yang kita buat sebelumnya, maka akan terdata di bagian paling bawah. Di sini ada beberapa project yang sudah kita beri nama dan kita simpan. Jadi cukup sekian tutorial dari saya, semoga ada bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kemudian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman yang lainnya dapat tahu dan saya akan bersemangat dalam berbagi konten dan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.